Ya kapanpun dan dimanapun, dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Masya Allah, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pekanbaru di mana? Allahumma sholli ini? wa sallim barik alaihi wasallam. Tahu Pondok Al-Bajah belum? Alhamdulillah tahu Bu ya. Tahu Pondok Al-Bajah Pekanbaru belum? Tahu alhamdulillah Bu ya, kebetulan suami pejuang juga. Oh, alhamdulillah, ya udah lanjut. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Bu ya. Gini Bu ya, saya kan udah punya anak 3 ya Bu ya. Tiga-tiganya tuh melahirkan secara operasi SP, operasi sesar. Yang Januari kemarin anak ketiga itu kan pas operasi dokternya bilang, ibu katanya ada pelengketan rahim, jadi harus disteril, diikat gitu. Gimana? Di steril, diikat. Steril, ya, Ada diikat. pelengketan rahim, Bu ya. Itu gimana hukumnya Bu ya? Saya takut keharumannya gitu. Baik, Masya Allah. Baik. Yang pertama adalah jika ada seorang wanita punya permasalahan tentang kesehatannya, hubungannya dengan kelahiran di berikutnya nanti, maka dilihat permasalahannya. Jika dia membahayakan nyawanya, kesehatannya, maka menurut ahlinya itu bukan buya, bukan ustadz, adalah dokter yang beriman, yang bisa dipercaya. Bisa mengatakan bahwasanya kalau ibu hamil lagi ini sangat membahayakan. Jika begitu kasusnya, maka Anda jangan hamil. Haram hukumnya hamil karena membahayakan nyawa sendiri. Ya, Bu ya. Baik. Kemudian setelah itu, untuk menghindari kehamilan, itu perlu dilihat. Ada beberapa cara. Jika penyakit yang dimaksud ini adalah penyakit yang masih mungkin untuk bisa sembuh, ya kan, dengan pengobatan, maka upayakanlah menghindari kehamilan itu bukan yang bakal memangkas kemungkinan untuk hamil, seperti tadi steril. Hindari itu kalau masih ada harapan untuk Sembuh. Tapi kalau tanya organnya memang betul-betul membahayakan misalnya, dan betul-betul nggak ada lagi cara kecuali itu lain cerita. Tapi selagi masih mungkin bisa disembuhkan, maka jangan langsung kepada pemangkasan tadi, atau yang sering disebut dengan vasektomi, tubektomi, yang sifatnya yang permanen, yang nggak akan bisa lagi untuk dibuahi. Jika memang harus untuk menghindari kehamilan, maka jangan langsung kepada yang itu. Misalnya dengan cara mungkin adalah, mohon maaf, yang pertama adalah dengan cara azl, mengeluarkan air mani di luar rahim. Itu adalah sifatnya mandiri, tidak melibatkan orang lain untuk buka aurat istri. Atau mohon maaf dengan penghalang atau kondom misalnya. Atau misalnya dengan minum obat dengan catatan tidak membahayakan, kadang merusak hormon. Itu kalau ternyata tidak baik untuk kesehatan, jangan minum obat itu. Atau dengan cara menghitung hari-hari subur dan seterusnya, itu nama ikhtiar. Kemudian jika ternyata itu semuanya juga susah karena mungkin tingkat bahayanya tinggi, mungkin takut maka bisa saja melangkah selanjutnya. Urutannya bukan langsung serta-merta. Ngambil misalnya spiral. Tapi spiral itu sendiri harus waspada. Siapa yang bakal memasangnya? Kalau sang suami bisa memasang sendiri, gak apa-apa, langsung ngambil spiral pun boleh dari awal. Spiral kita kasihkan urutan yang kesekian itu karena apa? Sebab kalau sudah masang spiral melibatkan siapa? Orang lain, wanita, biarpun wanita harus melihat aurat besarnya. Kalau terpaksa harus mengambil spiral, ambil spiral. Yang masang harus seorang bidan perempuan atau dokter perempuan memasangnya. Kemudian itu pun juga setelah kemungkinan yang pertama kedua tadi sudah tidak. Jika spiral pun ternyata menurut medis adalah juga tidak aman dengan mengukur bahayanya kan rahim wanita tersebut. Kalau memang sudah begitu dan bahayanya sangat, maka bisa saja dengan cara mengangkat rahimnya atau spiral steril
Itu bisa saja, tapi ini adalah bagian akhir. Artinya jangan serta-merta ke sana seperti itu. Artinya jangan mendahului Allah. Biarpun Anda sudah nyatikan, semoga anak Anda adalah menjadi anak orang-orang besar. Amin, Tapi tetap kita tidak boleh mendahului Allah. Allah seolah pasti kita aman dan sebagainya. Selagi karena apa? Kita seolah memastikan bahwasanya semuanya akan beres. Baik. Anak 3 bakal hidup selamanya. Seolah-olah begitu. Tidak. Ya, ya. Semoga putra-putri Anda adalah panjang umur. Maka Ya, ya. lakukan yang demikian ini, jangan serta-merta latah. Sebagian orang langsung naudzubillah, seorang wanita soleh ternyata apa? Masang spiral saja harus nggak percaya sama bidan, harus ke dokter. Dokternya laki-laki. Ini kebodohan yang luar biasa. Suaminya juga lebih bodoh lagi, membiarkan aurat istrinya dibuka oleh seorang laki-laki. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.